Minasam Purasun. Lagi gak? Gak usah lah, udah pas tadi. Udah pas ya. Ya, jadi kembali lagi dan kita di West Hunter di segmen restorasi Reiwa. Segmen ini akan membahas apapun yang dari Jepang dan sudah rilis secara global seperti musik pada umumnya lah. Iya, betul. Ya. Nah, untuk episode kali ini kita bakal membahas soal idol group yang baru saja merilis musiknya secara global. Yaitu, ya, Iya. nggak tahu nggak siapa? Apa ya? Kira-kira. Oke, di sini udah ada clue-nya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, AKB48. Yeay, Iya. AKB. Ya walaupun saya pakainya yang JKT48 sih. Oh iya bener. Iya. Kotanya JKT48. Dulu iya sih. Ya, sekarang kurang rutin nih. Nah, ya. Tapi kalau JKT juga beberapa bulan yang lalu rutin ngerilis MV loh. Oh iya? Iya, dari MV yang heavy rotation sama apa sama official lyric video juga. Iya, dan Baru-baru ini? iya, dan merilis itu juga sih setlist teater. Setlist teater itu jadi kayak kita perform di teater, temanya apa Iya. gitu. Nah, itu direkam kan itunya musik-musik untuk teaternya, khusus untuk teater. Nah, itulah setlist teater. Tapi ya direkamnya itu ya musik aja gitu, pure music kan. Kan biasanya kalau live gitu ada suara penontonnya, makanya mah dia musiknya aja gitu. Iya. Ya. Jadi balik itu yang tadi AKB48 kurang lebih beritanya tuh minggu lalu ya. Saya baru dapat artikelnya pas saya lihat, wah ini AKB48 rilis global, cek di Spotify. Pas saya ngecek Beginner, Uza sama Love Trip, wah asik nih gitu. Ya apalagi ya apa tuh orang yang suka Love Trip banget sih. Iya. Ya pokoknya nanti dibahas lah ini gitu. Jadi ya AKB48 sendiri sebenarnya MV-nya udah ada di internet, bahkan channelnya ada gitu. Dan secara global sih, dan emang penonton views-nya juga banyak. 2 views yang tertinggi itu masalah Heavy Rotation sama Koizuru Fortune Cookie gitu. Tapi uniknya yang Koizuru Fortune Cookie ini views-nya itu kalah sama Koizuru Fortune Cookie versi BNK48. Oh iya? Iya, BNK48 itu idol grup cabang 48 yang dari Bangkok. Ya, gitu pas lihat, shit, tinggi banget ini yang dari Bangkok. Iya. Ya. Nah, kita mau bakal ngomongin dulu soal AKB48 dan nanti top 10 tracknya lah menurut kami. Ya. Jadi teh, AKB48 mulai tahu tahun berapa? Aku mulai tahu dari 2013 pas SMA kelas 2. Sama kelas 2 ya? Ya, awalnya sih tahunya JKT dulu. Ya. Terus baru tahu, oh ternyata ada sister grupnya yaitu AKB48. Tahunya dari teman. Oh, dari teman ya? Iya. Kalau saya itu rekomendasi YouTube dong. Tapi bukan rekomendasi YouTube yang tahun-tahun sekarang. Rekomendasi YouTube itu bakal algoritma ya udah lama sih kalau algoritma, tapi kalau rekomendasi YouTube ya udah ada dari dulu juga gitu. Jadi pas saya tahun 2010 pas lagi nonton-nontonnya ke warnet gitu kan, muterin YouTube. Terus sih kalau untuk lagu sukanya muter lagu sih. Terus pas saya lihat ada video klip kok ada cewek gitu, terus ini ada kaitannya sama Laruku. Oh ya udah orang klik. Dan ya tau nggak itu videonya apa? Apa? Video apa? Heavy Rotation. Oh, video Ya, nanti- pertama yang ditonton. Iya, Oh, nanti cari aja Heavy Rotation gitu. iya. Pas saya lihat, gitu. Pas buka komputer saya kaget banget kan gitu. Ya, lama-lama lah jadi suka dan download lagunya juga. Ya sekarang karena dibuka jadi bisa streaming secara legal gitu. Agak support juga Iya. gitu. Nah, itu kalau soal AKB48 gitu. Nah, kalau saya dulu pernah cover juga ya lagu ini. Iya, pernah dulu nge-covernya dari AKB0048 yang versi animenya. Versi anime ya, Iya. versi animenya ya. Itu emang dia animenya ngomongin soal idol tapi di zaman-zaman mecha gitu, udah antar planet lah ya. Iya, Iya. idol dilarang, hiburan dilarang gitu. Mereka tetap ingin konser karena banyak penggemarnya yang pengen lihat
mereka tampil gitu. Iya, nanti coba cari aja lah animenya itu. Iya. Ya, lumayan recommended. Nah, sekarang kita bakal ngebahas soal lagu-lagunya. Karena ini album copy-nya ini banyak. Ada yang dia versi single. Nah, di satu single dia tuh ada beberapa lagu. Ada yang Senbatsu, ada yang Under Girls, ada 2 lagi ya pokoknya sub-sub cabang gitu lah. Pokoknya satu single 4 lah, udah kayak mini album loh. Iya. Dan memang sisa-sisanya juga kayak gitu sih. Iya. Belum lagi lagunya yang di teater gitu. Ya, bayangin apa tuh member ini berlatih keras buat ngehafalin koreografi dan lirik-lirik lagu itu. Iya benar. Iya. Jadi 2 kali menghafal, 2 kali kerja. Iya, itu banyak banget itu lagunya. Iya. Nah, karena kita pilih 10. Iya, jadi sekarang ini kita bahas top 10 lagu AKB48 versi J-Fest Hunter. Ya. Oke. Dan yang pertama, siapa dulu? Aku dulu aja. Ini top 10-nya bukan apa tuh bukan peringkat tapi ya Iya. ya apa tuh ya 10 lagu yang recommended, jadi Iya. nggak ada urutannya. Iya. Biasanya recommended. Ya. Cerita aja dulu. Kalau dari aku yang pertama yang recommended itu lagu Sonichi. Kalau Sonichi. bahasa Indonesianya tuh hari pertama. Jadi lagu itu tuh tentang member 48 Family yang baru lolos di audisi, terus udah itu kan mereka latihan gitu. Nah pas waktu hari pertama mereka debut, nah itu lagunya. Tapi bukan berarti mereka debut itu lagunya gitu. Jadi menceritakan tentang anggota 48 Family yang baru gabung dan langsung debut gitu. Iya. Kalau saya di lirik lagunya itu emang kita nggak akan bahas yang overrated-nya. Overrated-nya itu kan usaha keras tidak akan mengkhianati gitu. Iya. Ya, ada kan sebelumnya itu ada hari dimana aku terjatuh, ada hari dimana aku menangis atau apa gitu, apalagi selalu kakak kelasku atau seniorku gitu, Iya. atau senpai gitu, Iya benar. memberikan dukungan gitu. Iya, jadi ya gitu, Iya. menceritakan tentang kau yang baru masuk gitu. Dan- Seenggaknya tidak seperti ospek yang terakhir ini, walaupun masih online masih dimarahin. Iya, kalau di sini senpai itu pada ngedukung mereka, pada Iya. ngebimbing mereka dan jatuh dan bangkitnya tuh terus dibimbing gitu. Iya. Nggak sengaja dijatuh-jatuhin. Betul, saya pakai sabuk gak? Enggak. Iya. Next. Jadi kalau dari saya selanjutnya itu ada KFC. Iya. Ini sebenarnya ini emang merek tapi maksudnya bukan ke situ. Iya. Ini singkatannya dari Koisuru Fortune Cookie. Sebelumnya udah saya sebutin gitu kan. Iya. Koisuru. Jadi kalau bahasa Indonesia dan bahkan ada versi Indonesianya juga, Fortune Cookie yang mencinta gitu. Oh iya. Fortune Cookie ini ya pada dasarnya punya keberuntungan dari Cina gitu, jadi apa ya, bisa dibilang gacha juga bisa. Iya benar. Iya. Saya pernah sih makan satu kali di mana sih, di Ciwok gitu. Oh ada ya? Iya, soalnya kan sekalian ada promo gitu murah di restoran mana gitu apalagi. Nah, ada boleh ngambil Fortune Cookie-nya satu. Pas lihat, oh iya, saya nggak beruntung. Iya. Nggak tahu nggak beruntung dapat itu atau apa gitu. Udah lama, 2 tahun yang lalu itu. Iya, kalau suruh Fortune Cookie ini emang dari ramah nadanya gitu, penontonnya bisa joget bareng juga. Iya. Istilah kotanya itu kalau joget meniru ada itu Furi Kopi. Oh. Furi Kopi, ya Furi itu kan kayak meniru juga, kopi ya meniru juga sih, Iya. kopi gitu. Yang khasnya. Oh ini nih. Kamehameha. Kamehameha. Kamehameha, Kamehameha. Kamehameha teh, iya. Iya, jadi kalau mereka lagi perform itu ya, kalau disuruh Fortune Cookie pasti penontonnya pada gitu. Kamehameha. Tapi itu di Indonesia. Iya, itu cuma di Indo doang. Iya, di Indo sih itunya channel tersendiri gitu. Iya. Kayak itu aja sih, lagu apa sih, Kokorno Plakat gitu kan. Oh, Di iya. Indonesia apa, iya. Bahkan ada di presiden tapi parah, tapi kita gak akan bawain itu di segmen ini lah ya. Soalnya udah beda lagu. Paling di Hunter Santuy sih. Iya. Kalau Hunter Santuy dia itu age restricted Oh. ya. Dan trivia lagu ini tuh
lagu overrated kalau di Femangdu. Hmm. Banyak yang bawain ini mau versi AKB, mau versi JKT. Baru tahu. Iya. Saya dulu pas 2018 pernah apa tuh ke Mangdu bahkan hampir sebulan sekali. Hmm. Iya. Nah, Sering juga ya. iya. Itu. Nah, itu dari KFC. Ya, selanjutnya dari aku yang rekomendasi itu lagu judulnya Manatsu no Sounds Good. Iya. Jadi itu ceritanya berlatar di pantai, terus kalau sebenarnya sih tentang cewek yang lagi menjalin hubungan sama pacarnya mungkin ya, atau pokoknya dengan seseorang yang dia suka, pokoknya mereka udah deket dan mempertanyakan sampai mana sih hubungan ini. Ada di lirik lagu yang JKT-nya mah gini, langit dan laut tidak terbatas gitu, seperti hubungan kita, jadi tidak berakhir-akhir gitu sampai kapan. Nah udah itu dia tuh bertekad tahun depan ingin lebih baik lagi gitu, nggak mau kayak tahun lalu. Jadi dia tuh pengen hubungannya ada progres gitu di tahun depan, kayak gitu sih kurang lebih. Nah aku suka lagu itu karena sering denger di iklan Pocari Sweat. Soalnya musiknya khas banget lah, itu bikin semangat juga, tapi ternyata maknanya tuh dalam banget. Iya. Itu di Indo sih, kalau di Jepang sana nggak tahu buat iklan apa ya. Iya, di Indonesia lagunya Pocari Sweat. Iya. Terus ada lagi dari saya yang selanjutnya yaitu Beginner. Beginner itu lagu lagu AKB48 yang mungkin dikasih sama Om gitu ya. Jadi saya kan kadang suka minta lagu Jepangan ke Om gitu. Om ini minta ini nih lagu rekomendasi apa, ya udah dikasih lah gitu. Salah satunya ada AKB48 Beginner gitu. Pas saya dengar In Your Position, terus itu ngebeat banget itu irama-nya gitu. Iya. Gitu kan? Iya, refnya bahkan enak banget itu. Iya, apakah engkau punya impian masa depan, itu pasti katanya lagi. Ya, tapi itu kirain yang ini apa? Bukurawa Yume Miteru kan. Nah, yang ini apa? Just give me a little bit. Itu ada Beginner sih. Oh, ada Beginner. Ya, tapi itu saya apa tuh kenapa itu juga apa tuh unik sih. Jadi pas saya nyari apa tuh One Ok Rock ada Beginner, aku ada Beginner lagi, kami pertama coba, lanjut enak kan nih. Enak banget ini. Iya, gitu. Nah, makanya pas JKT48 rilis 2016, wah seneng nih. Rilis ini Beginner. Iya. Favorit banget ya. Iya. Kalau nggak salah ada yang nuansnya kayak gini juga. Ternyata tahu kan lagunya? Setelahnya lagu yang mirip-mirip Beginner, lagu River ya. Ya, River. Nah itu juga favorit aku, lagu River. Soalnya gerakannya tuh, ya koreografinya bagus banget. Terus bikin ya energik banget lah gitu. Terus ya enak didengar. Udah sih itu doang kalau dari aku. Ya, River aja malahan kalau di Indo di JKT dia itu senternya sampai 2 loh. Oh iya? Melodi sama Kinam. Saking ribetnya gitu. Iya, kalau fenomena double center ini ada di lagu lain. Cuma nanti bakal saya jelasin lah ya. Iya. Itunya. Terus next. Nah, dari saya ini lagu berikutnya itu Aita Kata. Karena ikan motor sih. Iklan motor dong. Dan JKT juga sih, ya. Tapi ya pas di versi Jepang, wah enakan banget ini. Iya gitu, bersepeda aku menanjaki bukit Yutansha dan Repode hasil. Terus kalau di event ya ada yang nge-cover Aita Kata, pasti langsung pada ngumpul tuh penonton. Aita Kata, yes, oi. Coba Tata nyanyi, kita simulasi. Aita Kata, yes. Oi. Kayak gitu. Ya, tapi nggak cuma itu doang loh. Aita Kata ini di Jepang sana. Dulu itu ada chain tersendiri kan, kalau di AKB48 itu kan ada chain mix. Iya. Kayak Saiba, Daiba, Beba Jaja, Torahi gitu. Saya yang masih dokasen tapi Jokyo. Iya. Terus sampai apa Karakina Rara terus kayak Mihontusuke itu yang bahasa Ainu lah katanya. Gitu. Nah, channel bagi ini apa ya? Dia tuh bagian kupon Suhan Temen Matsken Monbi Jajan. Wah, kamu Itu banget.
Kalau nggak salah itu asal mulanya tuh dari acara apa gitu di variety show gitu. Ada kayak tante-tante, Iya. dia itu pengen nyobain Wotage sambil ngecen. Nah, tapi tante-tantenya ini emang dia diperanin sama cowok sih. Nah, cennya ya itu tadi cen buatan mereka. Oh. Ya, cuma sekarang mah udah jarang dipakai banget sih, gitu. Nah, terus ada nih ya teh lagu ini. Ada favorit aku lagu Everyday Kachusa. Bukan Iya. Kachusa yang bahasa Rusia, Iya. tapi yang AKB48. Bukannya di cover Fadlizon ya? Iya, bukan itu. Iya. Iya, aku suka lagu itu karena pertama denger coverannya versi visual kayak oh ini lagu apa ya? Pas dicari-cari oh ternyata lagu AKB48, pas didengar wah enak juga lagunya. Pas dilihat-lihat arti lagunya tuh tentang cewek yang suka sama cowok tapi sama cowoknya tuh di friendzonein. Soalnya kita hanya sebatas teman, terus latarnya sama juga pas musim panas dan pas di dekat-dekat pantai gitu sih. Ya. Enak didengar. Dulu juga aku pernah nge-coverin Everyday Kachusa waktu masih muda dulu. Iya. Itu next ada apa lagi ya? Terus ya yang tadi kan saya udah bahasin soal double center gitu. Iya. Di Reporter itu masa ada salah satu lagu mungkinnya yang ada yang centernya itu dia double itu Uza. Oh. Uza. Kebayang nggak ngedance-nya kayak gimana? Iya. Ribet kan ya? Iya ribet banget. Itu pertama kali saya suka itu tahun 2015. Ya Uza. Iya, yang Uza itu pengen pas nyobain scene-nya itu wah banyak banget tenet Uza itu keren banget sih walaupun nggak bisa di-chain Iya. tapi anjir enak banget itu. Jadi pas orang apa tuh ini kapan ya JKT48 ngerilis gitu. Nah ya pas tahun 2018 wah saya bersemangat banget sama bersemangatnya sama staff bukan staff sus milenial ya, staff presiden gitu. Dia nge-tweet kan wow akhirnya baby masuk Senbatsu Uza. Oh iya bener, ingat banget tuh yang salah nge-tweet pakai Pakai akunnya presiden akun presiden Indonesia. Iya. Iya. Awalnya kiranya, hah? Presiden? Iya. Mau tahu juga, oh ternyata salah akun. Iya. Nah, ya udah teh ada Dari Uza. lagi nggak? Kalau aku sukanya yang selanjutnya tuh Ponytail to Susu. Nah itu juga enak banget lagunya buat dance. Kalau di Indonesia iklan apa ya? Lupa lagi gerakannya. Tapi ada iklannya sih itu. Oh iya ada ya. Ada, cuma lupa lagi. Saya cari aja di YouTube. JKT48 Ponytail iklan. Iya. Nanti nemu sendiri lah. Nah, Iya. jadi ini lagunya mirip-mirip sama yang Everyday Kachusa ya, tentang orang yang di friendzonein lagi. Iya. Liriknya sama juga, ada kata kita hanya sebatas teman, ya gitulah pokoknya. Iya. Gitu. Dulu juga nge-cover Ponytail to Susu. Iya. Nah ini nih lagu terakhir rekomendasi kita, yaitu Love Trip. Pernah dengar nggak? Enggak, jarang aku denger itu. Belum Oh, tahu malah iya. sekarang. Iya. Kalau di JKT48 sendiri emang dibawain gitu. Cuma spesialnya kalau di Indonesia di JKT48 ya itu dibawain sama orang-orang yang senbatsu lewat suite, pertandingan suite. Jadi yang suite-nya menang dia jadi senternya. Rata-rata kalau jadi center gitu, kan tadi udah dijelasin ya ada yang senbatsu, undergirls gitu. Iya. Jadi kayak kita ngevote idol ini OSI kita atau siap OSI yang mana gitu, biar dia memperoleh tingkat yang paling tinggi. Kalau di Indonesia taruhlah bagiannya 16 kan ya. Yang 16 pertama itu dia lagu senbatsu yang Iya. itunya yang bawahnya undergirls. Posisi 1 sama 17 itu center dari masing-masing lagu. Kebetulan kalau yang ini juga emang diambilnya 16 sih dari pertandingan suite ini. Kebetulan ini senternya itu Shinka Juliani. Iya. Jadi ya sangat mengaget, sangat apa tuh ya itu aja sih, mengagetkan juga dan ya tidak biasa karena kan lewat suite, biasa kan lewat voting jadi ada wajah-wajah baru gitu. Nah untuk AKB48-nya sendiri
sebenarnya udah tahu dari Juni, Juli atau Agustus 2016 ya pas rilis ya, cuma saya baru sukanya beberapa bulan kemudian pas dibawain versi JKT48-nya. Kenapa saya suka banget sama ini lagu? Karena ada kenangan tersendiri. Kenangan apa? Jadi saya waktu itu pas mau lulus SMA, saya itu suka nongkrong di Bapan gitu kan. Nah, terus ada cewek yang saya belum pernah lihat Iya. di kelas 10 sama 11. Dan dia itu ya kayak cerita pandangan pertama gitu, cuma ya orang gimana gitu, ya udah orang rahasiain aja apa tuh rasa suka orang sama dia gitu. Dan sampai orang pun nggak mau tahu namanya, tapi ya orang nongkrong aja di depan sambil ngeliat terus sudah lewat gitu. Iya, ya agak itu banget sih. Tapi kalau ceritanya mungkin sedikit relate sih. Ceritanya itu taruhlah orang yang tinggal di suatu kota, terus beberapa tahun kemudian atau mungkin 10 tahun kemudian balik ke kota ini, apakah pemandangannya masih sama atau beda gitu. Apakah kita sudah dewasa atau belum gitu. Iya. Apa yang mungkin bagian relate-nya itu kan Kimi yo omota natsu no aoi sora. Ini kalau ku ingat tentang kamu di bawah langit yang biru. Kalau versi itunya mah di bawah langit biru di musim panas sih. Tapi kalau itu kan dari versi JKT-nya. Jadi itu melekat banget gitu pas lagu itu rilis, pas kenangan di sekolah gitu. Jadi ya dan penasaran apakah beberapa tahun lagi apakah saya bakal ketemu sama cewek ini gitu. Ya who knows. Ya itulah 10 rekomendasi lagu AKB48 dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. jangan lupa juga nyalain loncengnya biar tahu update-annya. Iya. Ya, walaupun emang kalau saya fitur si loncengnya ini kadang nggak ini, jadi kadang kalau saya buka channel kayak kalau di Jepang Stephen Mira atau Hashire Penguin gitu, kadang kalau saya ada jadwalnya tiap jam berapa gitu harus buka dulu YouTube baru muncul gitu. Ya, tapi ya pencet lonceng aja. Iya, nanti ada notifnya di situ. Iya. Subscribe sih emang gratis sih, cuma ya kalau saya pengen di notif ya gitu. Subscribe aja. Jadi, dah. Betul, saya pakai sabuk gak? Enggak. Pakai sih saya. Sabuk diperilangkan, bensin. Enggak. Yang itu ya, yang dikit ya. Iya. Ya itu bisa di-cut lah ya. Nah, berikan lah ya.